4-5 halaman saja, maka eksplorasi dan penggalian tema tunggal itu menjadi penting, harus menjadi penting dan memang harus intens. Tidak boleh dia hanya setengah-setengah gitu penggaliannya, karena di situ kan nanti kita akan dapatkan plot cerita dan barangkali yang selalu ini twistnya, unsur twist kejutannya itu apa yang dapat di akhir cerpen ini sebetulnya dengan tema yang kita ambil. Banyak hal yang sederhana yang menurut saya kebetulan ini ada di beberapa cerpen Kompas yang saya baca di sini. Ini memang di Kompas itu selalu memuat cerpen-cerpen yang sepertinya sederhana saja gitu, soal tempayan gitu, soal cara mencuri gitu, tempat ini soal pelajaran mengarang gitu, soal senja gitu, hal yang kecil saja, tapi kemudian dieksplorasi dengan bagus, tapi tidak lari kemana-mana, ya, lari kemana-mana. Misalnya kalau idenya misalnya temanya itu, tema tunggalnya itu adalah tempayan misalnya. Tempayan ini ternyata dalam adat Jawa, di daerah Jawa sana mungkin sini itu sangat berhubungan dengan upacara tumpengan dalam sebuah keluarga trah kanjeng gitu, yang bangsawan gitu. Nah, tempayan ini, dan kemudian tema tempayan ini tergali menjadi ide bahwasanya tempayan ini berhubungan juga dengan nasib sebuah keluarga bangsawan. Nah, ketika tempayan ini diangkat dari tempat khususnya itu bukan terpecah, tiba-tiba terdengar kabar bahwasanya tetua di keluarga itu meninggal dunia. Gitu. Sederhananya seperti itu saja. Itu yang digali dengan dibumbui dengan kompleks. Kalau soal kompleks bumbu segala macam itu tergantung imajinasi kita sendiri. Bagaimana kita semakin keras dia dibikin kompleks itu semakin bagus. Dan banyak hal sebetulnya untuk tema cerpen ini, banyak hal yang ada di sekitar kita saja. Banyak hal yang seperti itu saja. Ada lagi mungkin mengenai sebuah sumur tua juga. Hari ini kan kita misalnya nih di tempat kita sekarang sudah banyak memakai air pump. Artinya sudah banyak sumur-sumur yang ditinggal. Itu juga cerpen sebuah tema juga bisa jadi ide juga. Dan itu sudah pernah ada yang menuliskannya di sini. Bahwasanya ada katanya kota kami ini berada dalam sebuah sumur tua. Nah, ketika kota itu kemarau, kemudian seorang anak berusaha untuk menyiram sumur itu dengan air. Ketika air itu disiram ke dalam sumur itu, tiba hujan, kota itu jadi hujan. Ternyata memang kota kami ini rupanya berada dalam sumur. Dalam sumur kecil. Nah, itu yang digali. Saya juga dulu ada beberapa cerpen yang saya buat dulu seperti itu juga. Ada itu mengenai kain panjang yang biasa dipakai oleh ibu. Kain panjang itu kan identiknya pertama untuk bedong bayi, kemudian juga dipakai juga untuk sebelum dikafani mayat yang dikafani itu untuk memutus kematian. Nah, kain kafan ini saya gunakan kain panjang itu saya gunakan untuk membuat cerpen tentang ibu gitu. Kebetulan ibu saya ada dua, ibu yang melahirkan dan ibu yang merawat. Nah, jadi ibu yang melahirkan saya itu saya gambarkan di situ datang dalam mimpi saya dan dibalut dengan dalam mimpi saya. Dan kemudian ibu yang merawat saya itu saya gambarkan di situ ketika saat dia meninggal dunia gitu. Nah, idenya itu dari kain panjang yang biasa digunakan untuk membedong dan untuk kematian. Ada lagi yang ini untuk menggali ide itu, saya punya teman yang agak nyeleneh, tapi kreatif. Dan dari kenyelenehannya dan kreatif itu dia dapat uang. Dia nggak kerja kantoran, cuma di rumah saja sampai sekarang.
Eh, dan dikira tetangga dia melihara tuyul karena dia bisa pergi umroh, pergi ke jalan-jalan gitu. Padahal dia itu youtuber orang. Dia seorang youtuber dan dia seorang terus lepas. Jadi dia nyerah gini, dia itu kan kadang suka lepas kendali gitu. Eh, Kalau kita berjalan itu dia suka spontan. Jadi ada suatu kali eh, kita jalan ke Kota Padang, dia menyuruh singgah gitu, berhenti tepat di depan apotek. Saya kira mau beli obat, rupanya tidak. Dia menanyakan di situ apakah ada seseorang bernama Y gitu. Gitu. Nah, ketika mereka kaget dan memang tidak ada namanya Y di situ, dia spontan saja gitu, bergarah-garah saja gitu. Itu terlintas di pikiran saya, itu bacakan berdua Y. Y dan isinya seperti itu juga. Ada seorang gila yang mencari-cari seseorang bernama Y. Gitu, itu jadi ide kita. Tapi kan ide berarti intinya yang saya ceritakan ini adalah ide itu sebenarnya yang cerpen ini sederhana dan dekat-dekat saja. Apa yang kita bicarakan sehari-hari saja. Bisa mungkin dari air minumnya juga, bisa dari engkrek tadi dan lain sebagainya. Nah, untuk penulis itu apa ini? Tinggal lagi bagaimana kita kemudian menggalinya menjadi simbol. Kita jadikan itu sebuah simbol dan kemudian kita tafsirkan dan kita gali turunan-turunannya. Jadi mungkin cara ini caranya ya, mungkin untuk FIFA juga gitu. Bikin dulu ide temanya dulu, kita mau bicarakan apa, misalnya kematian atau kegembiraan dan lain-lain. Kemudian apa nih yang jadi simbolnya, itu jadi ide. Kalau diambil itu, kemudian diturunkan nih, bikin garis semacam peta pikirannya ya. Dari hal ini bikin itu. Apa yang bisa diturunkan misalnya dari yang dikatakan oleh Tante jadi dari ekrek tadi misalnya ekrek, ini apa nih gitu, gitu kan, dari situ ceritanya dan jangan ketika kita bicara ekrek jangan bicara pisau di situ, jangan bicara yang lain. Itu lagi nanti ekrek kan jadi bab baru nanti. Bab baru kalau mau bikin novel nggak apa-apa. Jadi pertemuan ekrek bertemu dengan pisau gitu kan, betul dengan parang gitu. Mereka berkonflik jadi novel satu. Tapi kali ini kita cerita satu tema tunggal. Mungkin itu dulu pengantarnya mungkin dari saya. Kalau ada yang menambahkan juga, karena ini juga kan dalam bentuk diskusi gitu dan berbagi juga, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih Bang Denny sudah mengantar diskusi kita pada sore hari ini mengenai ide gagasan dalam menulis cerpen. Ini sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan tema dalam menulis cerpen ya, kemudian ada beberapa contoh juga. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan, atau mungkin ada yang kurang pas itu atau mau menambahkan mengenai pembahasan yang tadi silakan. Oke. Ada kalau ada sebelum tadi ya, saya tambahkan sedikit. Standar cerpen yang 4-5 halaman itu standar koran. Sebetulnya kita bisa nulis lebih panjang dari itu, boleh saja. Tapi kalau kita ingin mengirimkan ke media, ke koran, laporan cetak, bukan karena cerpen itu bolehnya seperti itu, bukan, tapi karena memang pemuatan halaman itu hanya bisa dimuat seperti yang itu. Karena itu dulu ada beberapa teman yang ngirim panjang itu di Padek. Padek pernah ada cerpen bersambung itu ditertawakan oleh cerpen bersambung, masa cerpen bersambung itu. Tapi sebetulnya tidak masalah sebetulnya sih cerpen bersambung, kalau andainya cerpennya itu dimuat lagi minggu berikutnya, ternyata cerpen yang bersambung itu minggu berikutnya nggak dimuat lagi gitu. Itu jadi masalah. Jadi karena ada juga bertanya seperti itu, berapa panjang sih cerpen sebetulnya gitu. Boleh lebih dari 4 atau 5 halaman boleh saja. Yang ada beberapa ahli itu yang membatasi cerpen ini. Batasan cerpen ini katanya ini cerpen ini hanya bisa sebuah cerita yang dibaca sekali duduk. Karena kebiasaan menulis cerpen ini di negara-negara seperti di Amerika atau di Jepang. Jepang itu salah satu negara yang yang
pertama sekali membuat cerpen gitu, cerita pendek. Terus ya itu memang cerita itu digunakan untuk mereka yang menunggu kereta gitu, menunggu apa gitu. Memang hanya untuk itu dibikin, makanya ada cerita pendek itu ada. Kalau yang lebih apanya memang tetap novel juga. Tapi memang dalam beberapa kasus cerita pendek ini juga ternyata bisa jadi panjang gitu. Seperti yang kita bahas kemarin, yang lelaki tua itu. Ya. Lelaki tua dan rambut bawang itu kan, lelaki tua. Nelayan. Laut. Bukunya mana bukunya? Siapa yang memang bukunya? Ketua dan laut. Ada Ketua Laut itu cerpen dalam panjang sekali. Tapi tetap tunggal dia temannya kan? Tetap temannya tunggal, idenya tetap sederhana. Hanya karena dia dibully gitu kan. Dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia walaupun tua masih mampu. Dan dia tidak peduli ikannya gitu. Tapi dia tidak bisa. Tapi dibikin panjang. Soal panjang pendek ini artinya itu memang tergantung kepada kita pengarangnya. Makanya ada juga cerita mini, fiksi mini gitu, cerpen mini itu ada juga. Ada itu cerpen juga. Ada cerpen. Ada yang cerita dengan pendek pun ada juga. Saya ada di rumah bukunya itu Matinya Burung-Burung, itu kumpulan cerpen sama pendek, lebih pendek daripada fiksi mini lagi. Lebih pendek daripada fiksi. Dia hanya misalnya idenya begini. Hanya sebuah apa namanya? Air mancur tengah kota itu ya. Air mancur tengah kota itu hanya itu idenya. Di tengah air mancur itu banyak burung yang mati gitu. Banyak burung yang mati. Nah, dia bertanya itu pukul berapa? Pukul 3. Oh iya. Dan Yang pantas mereka mati. Itu ya sudah. Sama. Nah, itu. Sama pentigraf. Pentigraf namanya. Ya, itu kan pentigraf memang bentuk. Pentigraf itu kan sebenarnya bentuk penulisan Bisa dalam 3 paragraf gitu. bentuknya, ya. Iya. Jenisnya berarti fiksi mini itu. Tetap fiksi juga, itu tetap fiksi mini, tetap cerpen juga. Pentigraf tuh masuk cerpen juga kan? Masih cerita pendek, cuma cerita pendek dalam bentuk pentigraf. Gitu. Cerita pendek dalam bentuk pentigraf. Itu sebenarnya bentuk-bentuk saja. Sama dengan puisi Pentigraf juga itu ada kan yang singkatan dari 2,7. cerpen 3 paragraf. Ada yang 2,7 baris gitu ya, puisi kan ada juga 2,7. Itu sebenarnya bentuk. Puisi. Itu Versi sebenarnya 2,7. itu tetap cerpen. Saya sebetulnya lebih enak menyebut pentigraf, fiksi mini itu cerpen. Iya. Karena Memang itu namanya sebetulnya. Cuma kita mungkin saya menganggap itu dalam bentuk pembelajaran. Dalam tahap belajar menulis cerpen, Iya. memang ada yang pentigraf, ada macam-macam lah. Itu Saya kan kayaknya gitu. langkah awalnya. Yang saya pernah ikut jadi mentor itu ada yang fiksi mini gitu. Tapi sama saja. Iya. Sama saja. Bahkan sebenarnya keahlian menulis pentigraf atau fiksi mini itu dalam bentuk pendek itu luar biasa. Yang saya ceritakan sebentar ini yang untuk matinya burung-burung itu bahkan tidak sampai 1 paragraf. Hanya 1 paragraf gitu. Hanya 1 paragraf. Cuma dialog. Di air mancur kota, burung-burung mati. Ada yang bertanya, pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? Oh, pantas mereka mati. Nah, itu. Cuma itu. Maknanya dalam ya. Tapi kalau kita orang awam dengarnya kita emosi. Jadi buat apa? Jam 3, oh pantas dia mati. Jadi buat apa gitu? Tapi kadang emang apa? Maksudnya itu kan lawakan, kadang apa internal aja yang tahu gitu jam 3 pas ada kejadian apa. Jadi kalau orang luar yang merasakan ya nggak ada rasanya Kayak gitu. maknanya dalam mungkin itu. Tapi mungkin Belum tentu, kalau dalam belum tentu. Itu karena orang kalau apa sih imajinasinya lebih apa juga sih? Iya. Jadi lebih bebas. terbagi kan. Dalam teks ada cerita dan dalam kepala pembaca kita juga ternyata terbentuk juga cerita jadi Nah, gitu. Itu masuk juga, diterima begitu. Kayak gitu. Tidak mau tangan kedekatan lo. Kami dulu ada kelas nulis cerpen. Terus kamu buat naskah dulu. enggak. Enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau diganti Ketika ngambil sastra lain banget kan ada mata kuliah menulis kreatif. Nulis kreatifnya adalah mata kuliah wajib, dan setiap mahasiswa itu harus nulis. Dan waktu itu kami kecanduan. Kenapa? Karena salah satunya ini anak kuliahan kan ya, uang
kami kumpul-kumpul itu sebulan ditarget dua cerpen, 3 cerpen. Betul. Menjemput honor ke Singgalang pernah dicoba, ke Pade pernah, ke Haluan pernah ada dicoba. Mana dibanding-bandingkan mana yang honornya yang besar. Ternyata di honornya yang paling besar adalah Singgalang. Singgalang lebih besar waktu itu. Singgalang waktu itu lebih besar. Iya, waktu itu lebih besar. Saya sampai sekarang honor saya di Singgalang saya bilang gitu. Iya, Pade Nah, itu. di Pade paling banyak. Kalau di Pade itu sekarang direkturnya adalah kawan saya nulis dulu. Romi Delviano itu adalah kawan nulis. Sekarang kalau ada sekarang. Iya. Oh, Direkt apanya? Pimretnya kan Romi Oh, Pimret. Romi, Pimretnya si Romi itu dia berempat orang saudara. Kuliah di Unan berempatnya. Dia fakultas peternakan. Justru yang geng saya itu adalah adik dia. Adik dia tuh enggak segetol si Romi itu nulis. Romi itu basicnya adalah menulis resensi. Hingga dia punya satu pustaka itu dari modal resensi. Memang hebat kalau saya akui itu si Romi itu. Sekarang pernah saya WA dia. Rob, gimana kalau saya mau masuk nulisan ini? Tulis saja kasihnya lah link apanya, emailnya masuk aja ke sini nanti. Kalau layak nanti kan bisa terbitkan. Ada email sekarang. Asta nanya kemarin. Ya nanti minta ini. Berapa tuh? HP Balu. Pamer HP Balu. Tapi itu, saya mintakan lagi dapat. Tapi itulah zaman dulu tuh memang saya juga ikut gitu. Tapi sekarang memang beda dia. Sekarang umumnya media-media di Bali itu nggak ada gitu. Betul. Kok juga pernah merasakan itu. Asik sekali seminggu kita ngirim bulan akhir bulan kita ngambil dulu. Tulis satu ini. Iya gitu. Berapa cerpen kita masuk? Dan yang dikirim itu biasanya tidak ke satu media saja. Kita menyiapkan agak 5 atau 6 untuk kirim. Dan tipsnya apa, Bang? Asik tuh, jadi asiknya gini menjemput uang walaupun 25.000 cuma itu menggeletarnya itu tak dikduknya tuh. Tip menulis ke koran itu, tulis, kirim, lupakan. Ya, Itu itu tips klasiknya gitu itu. tip klasik. Tapi nggak bisa dilupakan juga, harus dipantau. Supaya kita tidak terlalu berharap dia lolos. Kita belajar. Pak Fatih main sama dia Fatih ke sana Pak Fatih. Itu dia semangat temannya. Main. Ada berapa?